Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah teknik pengimplementasian feature request dalam pembuatan game pada perangkat mobile ya. Nah, sebelum kita memulai saya akan coba demokan terlebih dahulu game seperti apa yang akan kita coba buat ya, game sederhana seperti apa yang akan kita buat. Mari kita lihat teman-teman. Nah, game ini akan mencoba mengimplementasikan fitur Raycast. Nah, itu akan muncul beberapa balon. Teman-teman bisa lihat dari sini balonnya itu muncul di area atau posisi-posisi yang apa? Secara random. Nah, ini tempat-tempat posisi kemunculannya secara random dan balonnya pun munculnya beda-beda. Kadang ada yang merah, kadang ada yang hijau, kadang ada yang kuning gitu ya. Dan interval waktunya pun di generate secara random. Apa yang akan kita lakukan adalah mencoba mengimplementasikan pendeteksian touch melalui teknik Raycast. Ya, sebagai contoh, jika kita berhasil ini ya, ini teman-teman bisa lihat, jika kita berhasil menyentuh salah satu balon ya, maka balon itu akan meledak. Namun kalau kita tidak menyentuh pada balon, ya dia tidak akan meledak. Ya. Jadi ini adalah berdasarkan pendeteksian input pada uh, handphone kita. Nah nanti challenge bagi teman-teman adalah bagaimana teman-teman bisa mengembangkan game ini. Jadi challenge-nya teman-teman mau menambahkan sebuah scoring, misalkan yang merah itu skornya lebih besar dari yang kuning dan yang kuning itu lebih besar dari yang hijau. Dan bahkan mungkin teman-teman bisa menambahkan warna-warna balon yang lainnya, yang apabila justru misalkan diklik malah skornya malah berkurang gitu. Jadi nggak boleh dihancurkan balon tersebut. Dan tentu juga teman-teman bisa menambahkan kemunculan balonnya lebih cepat, ya turunnya juga lebih cepat dan lain sebagainya. Nah itu challenge-nya nanti ya. Oke, kita akan coba membangun game ini dan teman-teman pada akhir pembelajaran ini akan diberi sebuah challenge untuk mengembangkan game seperti apa yang sudah saya sampaikan. Oke, baiklah ya kita akan memulai membuat project seperti apa yang sudah dideskripsikan di awal. Pertama-tama tentunya kita akan menampilkan terlebih dahulu Unity 3D Editor gitu ya teman-teman. Nah ini adalah tampilan dari Unity 3D. Kebetulan kali ini saya menggunakan versi Unity 5, Unity 3D yang kelima ya. Kebetulan uh, saya menggunakan mesin yang berbeda sehingga di mesin ini yang ada adalah Unity 3D versi yang cukup lama gitu ya. Tapi secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dengan yang Unity 3D yang versi terbaru dari apa yang akan kita pelajari tentunya. Tapi kalau secara fitur keseluruhan tentu banyak sekali perbedaannya. Tapi apa yang akan kita implementasikan dalam project kali ini sepertinya tidak ada masalah jika teman-teman menggunakan versi yang berapapun. Gitu. Oke baik, kita akan memulainya dengan membuat project baru ya teman-teman. New project. Lalu kita akan uh, targetkan di mana kita akan menyimpan project kita tentunya. Sini lalu kita bisa memilih Unity Lab, Mobile Games, dan kita bisa uh, memilihnya di manapun ya. Jadi teman-teman silakan sesuaikan di mana teman-teman ingin menyimpan proyeknya. Yang jelas pastikan teman-teman sudah menyiapkan folder yang khusus gitu ya biar suatu saat nanti jika teman-teman ingin memindahkan proyek ataupun ingin membukanya kembali tidak kebingungan gitu ya. Nah, di sini akan saya beri nama project Raycast. Oke, lalu kita buka.
Ya, akan membutuhkan waktu beberapa saat. Ih. Nah, berikutnya setelah projectnya berhasil ditampilkan oleh Unity, beberapa hal yang perlu kita pastikan terlebih dahulu adalah kita harus mengatur platformnya. Karena secara default platform ketika kita membuat project baru itu adalah PC ya, standalone. Nah, kita harus melakukan switch ke platform yang lain yaitu Android. Oke, mari kita lakukan saja langsung file build setting. Oh, teman-teman bisa pilih di sini Android. Oh, jangan sampai lupa tekan tombol switch platform. Oke, kita close dan kita bisa memilih uh, layoutnya ya. Di sini saya akan menggunakan layout landscape, mungkin landscape yang ini ya. Oke, dan satu hal lagi yang perlu kita lakukan adalah mengatur device-nya. Jadi bisa di bagian sini edit project setting, lalu teman-teman bisa memilih hmm, editor ya. Ini Android device. Oke. Nah, sekarang saatnya kita menguji coba ya, apakah device kita sudah terhubung dengan benar dengan Unity 3D-nya gitu ya. Teman-teman bisa melihat di sini gitu. Nah, ini masih dalam keadaan tampilan Unity Remote. Saya ingin coba compile di sini. Nah, itu ya teman-teman bisa melihat tampilannya sekarang sudah sesuai dengan apa yang terlihat di Unity 3D editornya ya. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa device kita sudah terhubung dengan Unity 3D. Oke, jika teman-teman merasa kesulitan dalam menghubungkan device dengan Unity 3D editor, teman-teman bisa menyaksikan beberapa video tutorial yang pernah saya berikan sebelumnya ya. Atau saya rasa banyak sekali juga di internet, di YouTube yang membahas tentang bagaimana kita bisa mengkoneksikan device handphone kita dengan uh, Unity 3D editor. Baik, uh, berikutnya kita akan mempersiapkan beberapa folder di bagian aset project panel kita ya. Yang pertama adalah scenes seperti biasa. Yang kedua adalah script. Berikutnya adalah uh, materials dan berikutnya adalah prefab. Dan kemungkinan kita juga membutuhkan audio ya. Sini sounds. Oke, lalu kita simpan project kita ini, save scene as. Kita letakkan di scene kita. Kita beri nama scene 1. Nah, ini tahap awal persiapan projectnya sudah kita lakukan. Nah, seperti yang sudah didemokan tadi di awal ya, kita akan mempersiapkan terlebih dahulu objek-objek balonnya. Ya. Kita akan mencoba tampilkan balon agar balon tersebut bisa muncul secara random di screen kita. Ada tiga macam tipe balon ya, ada merah, kuning, dan hijau. Merah, kuning, dan hijau nanti kita akan munculkan balon-balon tersebut secara random di screen kita dan kita akan melakukan proses die-cast pada balon-balon tersebut. Dan kita bisa juga tambahkan beberapa balon lain yang memang sebenarnya tidak boleh kita touch gitu ya, karena kalau ditekan justru nanti skornya berkurang. Dan setiap balon memiliki nilai yang berbeda-beda. Oke, langsung saja teman-teman kita tampilkan sebuah 3D object dari sebuah sphere seperti ini ya teman-teman.
Dan kita akan coba mengaturnya sedikit agar spare ini bentuknya menyerupai balon gitu ya. Oh, nah seperti ini ya mungkin ya. Nah itu saya naik ke 1,3 ya, 1,3. Dan juga pada sisi top akan saya cek. Oke, saya rasa cukup itu ya. Seperti ini. Jadi memang eh, anggaplah ini balon gitu ya. Dan untuk bagian sphere collider saya buat satu. Oke, kita bisa juga menyesuaikan eh, tampilan ini ya dengan memilih nilai sphere collider yang kita inginkan gitu ya. Oke, langsung kita tambahkan sekarang 3D object lainnya untuk membuat tali balonnya yaitu melalui silinder. Seperti ini teman-teman. Kita bisa kecilkan ukuran dari silinder tersebut tentu di sumbu apa ini ya, sumbu X dan sumbu Z. Kita kecilkan 0,2 mungkin, terlalu kecil ya, terlalu besar, 0,1. Nah, ini oke. Mungkin bisa kita kecilkan lagi 0,05. Oh, sorry. Untuk yang ini. Oke. Nah, untuk silinder kita beri nama tali dan untuk spare-nya kita beri nama balon. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk spare collider-nya untuk tali ya. Sepertinya untuk kali ini kita tidak membutuhkan adanya collider, jadi ini bisa kita uncheck dan kita sisipkan dalam balon. Oke, sehingga kemanapun kita gerakan balon kita, talinya akan mengikut. Oke, dan kita tambahkan tentu rigid body pada objek kita ini agar balonnya bisa terpengaruh oleh gaya gravitasi fisik rigid body. Oke, dan kita akan coba ya, kita akan coba jalankan game kita apakah balon ini bisa turun ya ketika dijalankan karena adanya rigid body tersebut. Itu ya, teman-teman lihat ya, seperti itu. Nanti kecepatan turunnya pun bisa kita atur ya teman-teman. Eh, Tidak ada masalah gitu ya, nanti kita bisa atur. Lalu kita beri warna ya. Kita beri warna materials di sini. Em, Apa ya? Kita beri warna. hmm, Misalkan di sini merah.
Lalu kita atur warnanya menjadi merah. Dan berikutnya kita ingin tambahkan juga beberapa balon yang lain. Nah, itu bisa duplikat dari balon ini, teman-teman. Ini adalah balon merah. Kalau kita duplikat ya, klik kanan, duplikat, kita tambahkan balon hijau. Lalu kita duplikat juga dengan balon kuning. Nah, tinggal warnanya sekarang ya. Kita duplik. Sorry, ini saya besarkan sedikit dulu. Ini juga besarkan sedikit dulu. Lalu ini juga kita duplikat. Atau nggak usah deh. Saya buat baru aja. Kuning. Kita pilihkan warna kuningnya. Lalu kita drag ke balon kuning. Dan kita tambahkan warna hijau. Kita pilihkan warna hijaunya. Oke. Lalu kita drag kepada balon hijau tentunya. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita jadikan masing-masing balon ini sebagai prefab. Sehingga kita drag balon-balon kita ini tiga-tiganya ke dalam folder prefab. Saya satu. Oke, satu-satu. Balon merah, lalu balon hijau, dan balon kuning. Nah, berikutnya kita bisa hapus balon-balon kita yang sudah ada di scene ini karena kita sudah memiliki prefab nih. Oke, selesai sudah fase pembuatan balon. Ya. Berikutnya kita ingin mengatur pergerakan dari balon kita ya. Balon itu kita ingin tampilkan di lokasi-lokasi yang berbeda di area screen kita. Oke, berikutnya kita tentukan terlebih dahulu di manakah balon itu akan kita tampilkan, teman-teman. Nah, ada baiknya kita atur kamera kita menjadi mount uh, menjadi orthographic seperti itu. Dan sekarang kita tambahkan kubus sebagai tempat untuk munculnya balon ya. Kita tentukan di mana balon itu akan muncul. Nah, ini yang pertama seperti itu ya. Uh, Ini bisa kita naikkan sedikit agar tidak terlalu terlihat. Nah ya. Oke. Nah, lalu kita duplikat. Di sini kita beri nama posisi. Posisi 0. Lalu kita hilangkan box collider ya teman-teman. Ya, agar ketika balonnya muncul, collider yang dimiliki oleh si objek cube ini atau posisi ini tidak menghalangi pergerakan dari balonnya. Ya. Lalu kita duplikat. Nah, seperti itu. Ini posisi 1. Lalu kita lakukan lagi. Kita duplikat dan seterusnya ya.
Ini akan saya skip videonya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, di sini saya sudah menyiapkan 9 posisi ya, 9 posisi balon. Nah, teman-teman bisa mengatur kameranya. Dan karena posisi ini tidak ingin kita tampilkan, sehingga kameranya bisa kita atur seperti itu. Nah, ya, jadi tidak perlu terlihat gitu ya. Oke, berikutnya kita akan tambahkan sebuah script maksud saya, script bernama Game Manager. Lihat, si subscript Game Manager. Oke. Lalu kita attach Game Manager kita ke main kamera ya. Kita attach ke main kamera. Nah, seperti itu. Lalu kita jalankan teman-teman scriptnya. Oke, kita sudah membuat script baru bernama Game Manager. Lalu apa yang akan kita lakukan dalam script ini? Pertama yang akan kita lakukan adalah mengimplementasikan kemunculan dari balon-balon tersebut. Dan balon tersebut akan muncul secara random melalui posisi yang tadi sudah kita siapkan ya. Ada sekitar 10 posisi dari mulai indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 9. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan terus sekarang adalah membuat sebuah variabel yang mereferensi ke objek-objek posisi tersebut. Ya, itu yang pertama akan kita lakukan, membuat variabel yang mereferensi ke 10 ke 10 objek posisi tersebut. Oke, langsung kita buatkan public transform um, posisi gitu ya. Nah, ini variabel yang pertama. Lalu variabel berikutnya adalah membuat variabel yang mereferensi dengan prefab balonnya. Ya, prefab balon ada 3, merah, kuning, hijau. Untuk sementara ini, nanti kita bisa tambahkan tipe-tipe balon yang lain ya. Public, lalu rigid body atau game object ini. Game object uh, balon merah. Nah, dengan cara yang sama, public game object balon kuning, public game object balon hijau. Ini kurang kiri koma. Ya. Dan seperti biasa kemunculannya itu teman-teman kan ingin kita lakukan secara random. Setelah itu juga waktunya ada interval tertentu ya, dan intervalnya itu tidak fix. Jadi berdasarkan pengukuran interval dari kecepatan minimum sampai kecepatan maksimum ya. Jadi si balon itu ada kalanya kemunculannya itu cepat dan ada kala kemunculannya itu lambat. Sehingga kita membutuhkan eh, pembangkitan bilangan random di sini. Yang pertama random untuk posisi dan yang kedua random untuk waktu ya. Jadi kita akan kita siapkan berikutnya teman-teman. Private float counter position, lalu private float counter apa di sini ya?
counter time. Oke, berikutnya integer. Ini adalah untuk mendapatkan eh, posisi balon. Lalu posisi balon ini akan kita generate nantinya secara random, ya. Lalu berikutnya private float minimum time pound. Lalu private float maximum time pound. Oke, lalu kita akan berikan nilai-nilai awal. Yang pertama adalah posisi balon, ya. Posisi balon. Tadi seperti yang sudah disampaikan di awal, kita akan melakukan position rate random.range 0. Nah, lalu nilai akhirnya itu adalah posisi dot size. Oke, ini harusnya array ya teman-teman, saya lupa, maaf ya, jadikan array dulu ya. Posisi dot line. Jadi dia akan mengenerate mulai dari indeks ke 0 sampai jumlah elemen di dalam array posisi. Seperti yang tadi kita tahu jumlah elemennya ada berapa? Ada 10 kan ya. Sehingga dia akan mengenerate bilangan random antara 0 sampai dengan 10. Tapi 10-nya ini exclude, nggak akan diikutkan. Jadi 0 sampai 9 pada kenyataannya nanti. Berikutnya, kita akan tentukan minimum spawn time. Misalkan 0,5. 0,5 F, ya, dan maksimum time spawnnya kita bisa atur misalkan 4.0 F, dan nanti pada akhirnya posisi atau spawn time ya, berarti kurang satu di sini ya teman-teman. Tambahkan sebuah variabel satu lagi, private float spawn time. Nah, di sini spawn time adalah akan kita bangkitkan melalui bilangan random.range itu minimum time spawn, maximum time spawn. Jadi dia akan membangkitkan bilangan random ini spawn ya, time spawn. Dia akan membangkitkan bilangan random mulai dari nilai di antara nilai minimum sampai dengan nilai maksimum. Oke, lalu counter position.
kita inisialisasi dengan nilai 0, dan counter time juga kita inisialisasi dengan nilai desimal, ya 0 juga. Counter position, nah counter position ini sebenarnya tidak perlu ya, karena penentuan posisi itu bukan sesuatu yang di-generate oleh interval waktu. Ini kita bisa hapus saja. Oke, jadi cukup counter time saja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita coba ya, lanjutkan. Kita membuat sebuah metode baru, void munculkan balon. Munculkan balon. Yang pertama, kita melakukan proses counter. Jadi if jika counter time, jika counter time masih lebih kecil dari spawn time, ya, spawn time, maka yang kita lakukan adalah counter time. Counter time kita tambahkan dengan counter time plus time data time. Else, nah ketika counter time sudah mencapai nilai spawn time, maka di saat itulah kita akan memunculkan balon dengan perintah apa namanya, instantiate. Nah, tapi kita harus tentukan dulu balon mana yang akan dimunculkan dan di posisi mana balon itu akan dimunculkan. Nah, untuk penentuan posisi sudah kita lakukan di sini ya teman-teman, posisi balon random node range. Ya. Tetapi kita belum melakukan pemilihan untuk balonnya sendiri. Ya, jadi kita tambahkan lagi satu buah variabel di sini, private game object selected balon. Selected balon. Nah, teman-teman, kita lakukan juga proses selected balon sama dengan random.range. Jadi pemunculan balonnya kita random ya, 0 1 2 0 sampai 4. Karena kita punya 3 balon merah, balon hijau, dan balon kuning, maka kita menyiapkan indeks-indeksnya untuk masing-masing balon tersebut. 0 itu untuk balon merah misalkan, dan 1 itu untuk balon kuning, dan 2 untuk balon hijau. Sedangkan 4 ini 3 untuk apa ya? Jadi sampai 3 aja. 0 1 2 ya. Oke, selected balon, lalu kita tambahkan di sini void game object, bukan ini private ya, private
game object, assign balon. Di sini adalah integer, lalu value. Nah, kita lakukan proses pengecekan kondisi jika value sama dengan 0, maka yang kita returnkan ya um, game object game object kita coba saja deh return apa ini ya teman-teman, balon merah gitu ya. Ya, return balon merah. Di sini else if value sama dengan 1, return balon kuning. Else return balon hijau. Oke. Nah, value itu nanti akan kita dapatkan dari nilai ini, selected balon ya. Oke, baik, kita akan coba panggil di sini metode tersebut, yaitu apa namanya, assign balon, assign enggak ya, jadi di sini kita akan melakukan instantiate. Instantiate, apa yang kita instantiatkan adalah assign balon. Balon, lalu kita munculkan di mana ini? Kita munculkan di posisi posisi yang mana teman-teman? Kita dapatkan dari posisi balon dot position dan posisi balon dot rotation. Ini saya enter aja. Nah, setelah itu karena sudah dimunculkan, maka counter time kita nolkan, kita reset kembali, dan juga beberapa akan kita random ulang. Posisi balon kita random ulang. Dan
Apalagi nih teman-teman, selected balon, kita juga random ulang. Lalu spawn time juga kita random ulang. Nah, kita coba lihat. Oh, di sini ada error ya. Cannot convert. Oke, ini ada kesalahan. eh, Nah, di sini game object padahal di sini yang integer ya, ini harus diganti dengan integer, teman-teman. Oke, kita simpan. Lalu kita lihat itu masih ada error. Kita lihat errornya di mana. Nah, di sini ya, assign balon. Assign balon itu dianggapnya sebuah kesalahan atau error. Kita cek assign balon. Oh ya, kita belum melemparkan parameter ya. Parameternya adalah selected balon. Ya, ini tambahkan parameternya selected balon. Simpan. Lalu kita lihat apakah errornya hilang. Oke, errornya sudah hilang. Oke, dan berikutnya setelah kita memastikan tidak ada error, kita harus meng-assign nilai-nilai di sini ya teman-teman. Balon hijau tentu kita letakkan ke balon hijau, balon kuning kita letakkan ke balon kuning, dan balon merah kita letakkan ke balon merah. Dan berikutnya adalah posisi. Kita memiliki posisi dari 10, yaitu masing-masing posisi juga kita letakkan di posisi 0, posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5, posisi 6, posisi 7, posisi 8, posisi 9. Oke, berikutnya jangan lupa kita panggil void munculkan balon kita di void update. Seperti itu. Sekarang mari kita coba. Coba ya. Nah, itu kita bisa lihat balonnya sudah berjatuhan dan warnanya juga random ya teman-teman. Kuning, lalu merah, merah lagi, merah lagi. Banyak merahnya ya. Nah, itu hijau. Dan kita bisa lihat juga kemunculannya itu di lokasi yang berbeda-beda. Ya. Nah, inilah bagaimana kita mengatur dari eh, kemunculan dari balon. Ya. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan serial video tutorial ini di part yang kedua. Ya, jadi part yang pertama tadi adalah khusus untuk mengimplementasikan kemunculan dari balon dan setup segala sesuatunya yang kita butuhkan ya. Dan nanti part yang kedua kita akan lakukan proses pendeteksian touch melalui raycast hit. Gitu ya. Dan setiap balon yang berhasil kita touch akan kita destroy. Oke, inilah akhir dari part yang pertama. Sampai berjumpa kembali di serial video tutorial part yang kedua.